Novel Kansa karya Cawica episode 28 Alsa. Flashback. Suatu hari, tepat beberapa tahun sebelum pernikahan Insa dan Hanafi pergi ke suatu daerah terpencil, ingin memberikan bantuan pada daerah tersebut, bantuan untuk pendidikan dan berbagai sarana untuk mempermudah warga di daerah tersebut mencapai dunia luar. Uluran tangan dari Hanafi disambut sangat antusias oleh warga di sana. Dengan senang hati, mereka menerima kedatangan Hanafi sebagai donatur untuk desa yang mereka tepati menjadi lebih maju. Rencana sudah dijalani dengan sangat lancar. Semua yang Hanafi harapkan pada daerah itu terwujud dan membuat daerah tersebut jauh lebih maju dari sebelumnya. Kala itu Hanafi yang ingin pulang kembali ke kotanya, melakukan perjalanan dengan menggunakan sebuah mobil. Jalanan yang masih berada di dalam tahap pembangunan membuat Hanafi kesulitan, dan akhirnya mobil Hanafi tergelincir dan jatuh ke jurang. Hanafi tak sadarkan diri. Para pengawal yang Hanafi bawa dengan segera bersusah payah untuk turun mencapai mobil Hanafi dan menyelamatkannya. Tapi ketika mereka sampai di sana, Hanafi sudah menghilang dari mobilnya. Hanya menyisakan beberapa bercak darah di dalam mobilnya. Pencarian dilakukan selama 3 hari, sampai akhirnya Hanafi muncul dengan seorang gadis yang telah menolongnya di waktu kecelakaan yang menimpannya terjadi. Hanafi tiba-tiba sadar sudah berada di sebuah gubuk tempat tinggal gadis itu. Dengan keadaan bertelanjang dada, Hanafi melihat luka-luka di tubuhnya, diberikan berbagai obat-obatan herbal seperti dedaunan juga akar-akaran. Selama 3 hari, Hanafi berada di sana, dirawat dengan baik oleh gadis itu. Gadis itu sendiri hidup bersama neneknya, yang baru saja meninggal beberapa minggu yang lalu. Gadis itu bernama Alsa. Dia sangat menguasai berbagai khasiat dari banyak daun di hutan sekitarnya. Tak jarang, banyak sekali orang yang membeli berbagai racikan daun-daunan herbal sebagai obat untuk keluarganya. Dari situlah, Alsa memenuhi kebutuhan sehari-hari dia dan neneknya. Sudah 3 hari berlalu, Hanafi pun meminta untuk diantarkan pulang olehnya, karena dia mendengar berita bahwa banyak orang yang berusaha mencari keberadaannya pasca kecelakaan yang terjadi pada mobilnya. Tak ingin membuat berita heboh tentang menghilangnya Hanafi, dia pun memutuskan untuk kembali meski keadaannya belum sepenuhnya pulih. Untuk itu juga, Hanafi membawa Alsa ikut serta untuk mengobatinya. Sebenarnya, Hanafi mampu menjalani pengobatan di rumah sakit miliknya sendiri, tapi demi sebuah kehormatan Alsa yang sudah menolongnya, Hanafi membawanya pulang. Karena saat itu juga, Hanafi tahu bahwa Alsa tak memiliki siapa-siapa, hidup sendirian dan menggantungkan biaya hidupnya dengan dedaunan yang dia cari. Hanafi ingin membalas budi, memberikan kehidupan Alsa yang lebih layak di kota. Minggu-minggu berlalu, kini Hanafi sudah kembali sehat seperti dulu. Luka-luka di tubuhnya sepenuhnya sembuh dan tak menimbulkan bekas berkat obat yang Alsa buat. Hanafi ingin memberikan pekerjaan pada Alsa agar dia tak bergantung pada Hanafi terus dan dapat menjalani kehidupan barunya di kota yang jauh lebih modern. Melihat kemampuan Alsa akan obat herbal, juga dia yang suka meneliti khasiat berbagai dedaunan, Hanafi pun menaruhnya bekerja di Rumah Sakit Jaya Husada sebagai petugas lab. Dengan begitu, besar harapan Hanafi, Alsa dapat semakin mengembangkan kemampuannya yang sudah dia miliki sejak kecil. Hanafi juga membayar Alsa 2 kali lipat lebih besar dari bayaran staf lab lainnya. Sebagai bentuk, Hanafi menghormati keberadaannya. Tapi Alsa yang memiliki sifat serakah, tak serta-merta menerimanya begitu saja. Melihat kejayaan yang Hanafi miliki, dia ingin menjadi bagian dari hidupnya, menjerat Hanafi dengan ketulusan dan kecantikannya supaya Hanafi segera menikahinya. Cara itu rupanya tak menggoyahkan hati Hanafi. Dia terlihat hanya dekat dengan Alsa, hanya karena ingin balas budi padanya, tanpa ingin mempunyai hubungan lebih dekat dengannya. Tak mendapatkan perhatian yang diharapkan dari Hanafi, Alsa pun memakai cara yang licik.
Dia menjebak Hanafi seakan telah menodainya, dengan tiba-tiba tidur di samping Hanafi, tak memakai sehelai pakaian pun. Pagi-pagi sekali, dia berteriak, membangunkan semua pembantu di sana, supaya mereka mengetahui tentang dirinya dan Hanafi, berharap Hanafi malu dan bertanggung jawab lalu menikahinya. Tapi rencana tak berjalan lancar. Hanafi tak serta-merta mempercayai keadaan itu begitu saja, karena dia tak mungkin melakukan itu dalam keadaan tertidur. Hanafi juga tak pernah meminum alkohol sebelumnya. Tak butuh waktu lama, rekaman CCTV membuktikan bahwa Alsa sengaja melakukan itu semua, dan Hanafi terbukti tak bersalah padanya. Atas nasihat dari Bu Ririn dan para pembantunya yang lain, bahwa Alsa bukanlah wanita yang baik, dia hanya ingin menguasai harta Hanafi. Bu Ririn menyarankan untuk memulangkan Alsa pada desa tempat kelahirannya. Tapi Hanafi yang sudah berjanji akan merubah kehidupannya, tidak membiarkan dia tinggal di pelosok desa. Hanafi pun membelikan rumah baru yang dekat dengan rumah sakit sebagai tempat tinggal baru Alsa. Setelah itu, Hanafi benar-benar tak mau bertemu dengannya lagi. Hanafi merasa marah dan kecewa atas sikapnya yang ingin menguasai harta kekayaannya, baik di rumah sakit, di rumah maupun di kantor. Nama Alsa adalah daftar hitam yang tak diperbolehkan bertemu dengannya. Hanafi merasa sudah cukup membalas semua kebaikannya dengan memberikan pekerjaan dengan gaji besar dan juga rumah yang ditempatinya sekarang. Alsa pun menyerah untuk menjadi bagian dari kehidupan Hanafi, apalagi saat tahu Hanafi sudah menikah dengan seorang wanita, yaitu Insa. Dia tak pernah lagi berharap mendekati Hanafi lagi. Dia lebih fokus pada pekerjaannya. Hingga pada suatu saat, para staf rumah sakit yang terpercaya ditunjuk untuk program bayi tabung rahasia milik Hanafi, sang penguasa bisnis di negaranya. Alsa adalah salah satu staf yang terpilih sebagai petugas lab. Hanafi yang kala itu menginginkan sel telur Insa, istri tercintanya, yang ditanamkan pada rahim Salma. Alsa yang mengetahui itu dengan segala kekesalannya dan balas dendam yang pernah ditolak oleh Hanafi, mengacaukan segalanya. Dia yang mencampur suatu zat pada sel telur Insa agar tak berkembang saat digabungkan dengan sel Hanafi. Hingga waktu itu diputuskan bahwa milik Salma lah yang akan ditanamkan pada rahimnya sendiri. Merasa sudah puas menggagalkan keinginan Hanafi tanpa ada yang mengetahuinya. Tapi kala itu, Alsa memergoki Dr. Arya mencari sesuatu cairan di dalam lab. Alsa mengikutinya dan mengetahui zat cairan yang Dr. Arya ambil adalah cairan yang mematikan. Alsa yang mengetahui Dr. Arya sebagai dokter kepercayaan Hanafi, dia menduga bahwa cairan itu akan digunakan untuk membunuh sel yang akan ditanamkan pada rahim Salma, sehingga sel akan mati dan gagal berkembang dalam rahimnya. Merasa kesenangannya akan gagal dalam membuat Hanafi hancur, Alsa melakukan rencana lain. Bersambung.